Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlangsung lebih dari setahun. Namun, pada peringatan Hari Buruh, May Day, tahun ini pada Rabu 1 Mei 2024, penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker masih menjadi tuntutan utama para buruh yang melakukan demonstrasi. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kota di Indonesia, aksi damai yang melibatkan ratusan ribu buruh berlangsung. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSP, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi buruh ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain. Aksi damai kali ini membawa dua tuntutan utama, yaitu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan, HOSTUM, atau hapus outsourcing tolak upah murah. Menurut Said Iqbal, ada 9 alasan mengapa para buruh menolak aturan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 21 Maret 2023. Pertama, para buruh menolak UU Cipta Kerja karena aturan tersebut mengembalikan konsep upah murah dengan memberlakukan pembayaran upah minimum. Kedua, mereka menolak UU Cipta Kerja karena aturan tersebut memberlakukan outsourcing seumur hidup tanpa batas. Jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Pembatasannya baru diatur dalam peraturan pemerintah, yang berarti negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing. Selain itu, para buruh juga menyoroti pengadaan kontrak yang berulang-ulang dapat mencapai 100 kali kontrak. Menurut mereka, hal ini sama saja dengan kontrak seumur hidup karena buruh dikontrak berulang kali meskipun ada pembatasan 5 tahun dalam setiap kontraknya. Aksi buruh juga menyoroti pemberian pesangon yang murah. Aturan ketenagakerjaan sebelumnya memungkinkan buruh mendapatkan 2 kali pesangon saat mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur pemberian 0,5 kali pesangon. Aturan pesangon tersebut juga dinilai mempermudah pemutusan hubungan kerja, PHK, sehingga buruh menolak sistem EASI Hiring EASI Firing yang diberlakukan, yang membuat mereka tidak memiliki kepastian kerja. Para buruh menuntut pemberlakuan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Pengaturan cuti terutama untuk buruh perempuan terkait cuti haid dan cuti melahirkan, serta menyoroti perekrutan tenaga kerja asing imbas dari aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tenaga kerja asing boleh bekerja dulu saat administrasinya masih diurus. Terakhir, para buruh ingin mengembalikan beberapa sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.